Apa yang paling titik balik abang ngelihat, wah ini ngaco nih, nggak bisa begini nih. Di mana itu dan kapan itu dan saat apa? Saat abang sedang apa? Berarti mereka ini kan kelompok atau ya bisa dibilang kayak gangster dunia gitu lah bang ya? Atau gimana? Jadi beberapa orang gitu, atau, maksudnya mafia orang Bank Dunia. Mafia dunia. Yang coba sekarang ini. Jumlahnya ini banyak atau gimana bang? Antara WHO dengan IMF ada ini nggak? Ada korelasi nggak dalam hal ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue kebetulan kedatangan tamu istimewa, Bapak Jenderal Dharma Pangkarek. Abang agak susah namanya susah. Pongrekun. Bang Dharma Pongrekun. Yang selalu Instagramnya diblokir mulu. Kenapa kau tahu? Cukup viral bang ini bang. Bang keren banget. Abang ini siapa bang? Kok kencang banget gitu loh bang? Kan beberapa pertama kali COVID muncul, ya kan abang sudah muncul dengan dengan narasi-narasi yang cukup bisa dibilang mengerikan ya, karena beda sendiri dengan narasi kebanyakan orang. Apa itu bang? Apanya yang apa? Maksudnya abang ini kenapa begitu gitu maksudnya? Kenapa yang landasan apa yang membuat abang akhirnya jadi ikut bersuara di wilayah yang berbeda? Jauh berbeda dengan apa yang disuarakan dunia bang ya. Apa dasarnya bang? Pertama-tama begini, saya sebelum COVID, tahun 2018 saya merenungkan segala apa yang sudah terjadi di belakang dan apa yang nanti akan terjadi di depan. Ya. Dalam perenungan itu saya berkontemplasi dan melihat antara kenyataan dan harapan itu berbeda jauh. Sebagai anak bangsa yang cintakan bangsa ini, saya mulai merenungkan dan mulai menuangkan dalam tulisan yang akhirnya jadi buku yang saya beri judul Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Ya. Udah dapat gua bro, bukunya ditantangan langsung gua beli. Dan di mana dalam buku tersebut saya sampaikan apa yang saya dapatkan secara kontemplasi, secara perenungan dengan fakta yang ada, dimulai dari melihat apa sih cita-cita dan tujuan bangsa di awal proklamasi yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ternyata sudah terjadi deviasi yang sangat lebar. Deviasinya kenapa terjadi deviasi? Ya. Karena adanya arus. Ibarat orang berenang. Kamu dilepas di tengah pantai, lalu diberikan titik di ujung di pantai, ternyata tidak mudah untuk mencapai garis itu dengan secara garis lurus. Akan terbawa sama arus dan nyampainya bisa terjadi deviasi 500 sampai mungkin 1 kilo. Ya. Nah, saya melihat apa yang terjadi itu seperti itu. Sebagai anak bangsa yang cinta bangsa, saya menyampaikan apa yang saya ketahui dengan pola, ternyata apa yang terjadi ini polanya sama. Ya, polanya berulang. Ya, orang bilang pola yang mana bang? Semua di seluruh dunia, maksudnya sejarah, semua ada sejarah ya. Sejarah, ternyata sejarah ini bisa diciptakan. Ya. Fakta itu bisa diciptakan. Ya. Tapi kedaulatan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Kedaulatan Tuhan. Ya. Jadi sejarah bisa diciptakan. Saya bisa berpura-pura kita berantem, orang lihatnya kita berantem. Itu kan fakta. Orang lihat fakta. Faktanya karena kita selalu melihat dari sisi objektif. Ada objeknya baru kita menganggap objektif. Jadi memang antara sistem pendidikan yang kita alami selama di sekolah dengan praktek di lapangan ini membentuk pemahaman kita bahwa yang bisa kita lihat itulah kebenaran. Tetapi sehingga orang selalu nanya, buktinya mana? Kan belum terbukti. Datanya mana? Data itu adalah sejarah. Hal yang sudah terjadi sebelumnya. Lalu saya melihat begini, apa yang membuat kita selalu terlambat di dalam mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan? Karena kita menggunakan sistem demikian. Kalau tidak kelihatan,
tidak ada datanya, tidak ada pembuktiannya, maka kita akan menganggap bahwa itu tidak objektif. Ya, karena kita menganut pembuktian material. Ya, bukan imaterial. Ya. Padahal dalam kehidupan ini kita harus mengkombinasikan, menggabungkan antara yang material dan imaterial. Ya. Karena kita sendiri berasal dari yang imaterial. Gitu. Makanya dalam setiap orang menginginkan kejahatan selalu ditanya motifnya apa. Nah, motif ini yang saya sebut dengan imaterial. Jadi kita harus memahami udang di balik batu daripada setiap apa yang kita lihat dengan mata. Ini yang paling lebih penting sebenarnya. Ini yang lebih penting. Vasco bisa senyum-senyum kepada saya, tapi motif di dalamnya hanya Vasco. Makanya orang bilang dalamnya laut bisa diukur, hati orang siapa yang tahu. Gitu. Tetapi bagi orang-orang yang punya ketajaman, dia akan bisa tahu bahwa orang ini punya niat tidak baik. Nah, demikian pula saya melihat fenomena belakangan ini dari sejak saya kecil sampai sekarang, saya melihat persoalannya berulang terus. Ganti pemerintahan dan sebagainya, ya. Saya hanya ingin berkontribusi untuk menyampaikan buah pikiran untuk membantu manakala itu diperlukan, ya, membantu supaya gini, kita menganggap bahwa kita negara yang gemah ripah loh jinawi, tapi kenapa kok menjadi sulit sekali, ya? Padahal setiap orang lahir itu dijamin hidupnya oleh Tuhan, sudah memberikan fasilitas kepada kita. Cuma persoalannya ada aturan di dalam suatu di dunia ini yang sudah dikuasai oleh suatu kekuatan yang membuat orang yang mau hidup dipaksa harus bekerja. Nggak salah memang bekerja, tetapi bekerjanya dengan konsep yang betul-betul materialisme. Fisik. Ya, materialisme betul. Ya, bukan sekedar fisik. Misalnya gini. Dulu kita percaya ada lagu, bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu, ya. Dan sebagainya. Kita lempar apa jadi apa kan gitu. Ya. Mungkin di Muslim juga ada namanya kun payakun. Orang sampai lupa dengan semua itu gitu. Ya. Bilang Allahu Akbar, tapi dalam praktek kehidupan gitu ya. Tidak besar. Ya. Justru itu menjadi tantangan. Ya, kita tanpa sadar kita digiring menjadi orang-orang yang musyrik. Ya, lebih mendahulukan kesenangan hidup di dunia, sehingga ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang imaterial atau immortal, itu begitu ketakutannya. Karena kita tidak pernah diberikan pengetahuan yang cukup untuk memahami itu. Kita hanya menggunakan akal, nggak masuk akal gue. Padahal akal kita hanya punya kekuatan 5% di dalam mengatur kehidupan kita. 95% justru yang subconscious atau supranatural. Ya. Itu yang justru mengatur hidup kita. Makanya kita jadi manusia-manusia yang tanpa sadar kita pikir kita hebat, kita cengeng sekali. Karena kekuatan yang kita gunakan itu tidak hanya seperberapa ya itu. 5% ya. Dari 5%. Dari harusnya 100% itu ya. Jadi 90%-nya kita nggak pakai. Karena selama kita mengikuti sistem pendidikan, yang kita pikirkan cuman mengasah intelijen, intelektual. Kita tidak pernah mengasah spiritual. Gitu. Lihat aja dari Senin sampai Jumat. Saya dulu sampai Sabtu. Cuma sampai situ aja. Terus untuk spiritualnya cuma 2 jam. Ya, yang Muslim Jumat. Muslim sholat sehari cuma 5 menit. Ya, semua hanya sebagai ritual fisik. Tidak punya keterhubungan. Jadi dia udah sholat, sudah berdoa, tetapi betul-betul meragukan bahwa doanya terhubung. Karena kusuknya itu yang belum dapat mungkin, Bang, ya? Ya, enggak. Internetnya tidak terhubung. Ya. Jadi konsep internet, konsep apa semua ini sebenarnya belajar mereka dari tubuh manusia. Ya, mereka itu Bill Gates lah, Tesla lah. Apa tuh, bukan Tesla. Oke, Nikola Tesla yang dulu ya, fenomenal itu. If you want to know the secret of universe, you have to know energy, frequency, and vibration. Jadi mereka belajar dari alam semesta. Demikian juga dengan siapa namanya itu, yang lagi rame sekarang, Elon Musk. Ya, dia juga belajar dari situ sih. Cuman dia lebih dulu mengimplementasikan.
Ya, seandainya anak-anak bangsa kita punya pemahaman yang sama seperti dia, tapi didukung untuk mengembangkan pengetahuan yang dia dapat dari alam semesta, itu akan menjadi nilai ekonomi yang luar biasa sebenarnya. Jadi jangan selalu kita mengacu kepada, mungkin karena kita sudah terlalu lama dijajah, kalau mereka yang ini, mereka yang hebat. Padahal anak-anak bangsa kita banyak sekali yang hebat. Gitu. Untuk bisa menghasilkan teknologi. Karena listrik ini belajar dari mana? Dari tubuh manusia. Gini Bang, ini sebelum berangkat ke diskusi mengenai itu ya Bang ya. Iya. Yang gue kadang ngerasa. Oh iya tadi ya yang lain ya. Ini Bang, ini Bang Dharma kok seberani ini gitu loh. Yang pertama, Abang ini kan polisi nih, bintang 3, aktif. Berbicara yang memang berbeda dengan kebijakan negara loh sebenarnya. Arahan negara seperti ini, Abang polisi aktif, tapi Abang bicaranya narasinya jauh banget berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menarik juga. Contohnya apa ya narasinya? Ya misalnya dengan ya quote and quote tidak harus mempercayai COVID kan gitu Bang. Negara ini menyatakan bahwa COVID itu ada. Bahwa kalau pernyataan Abang ini kan ya lo nggak usah begitu gitu kan. Beberapa narasi Abang ini cukup kontroversial banget di media sosial nih Bang ya. Sangat menyebar di situ. Ini menarik buat gue gini Bang. Abang pun juga memang pasti Abang pernah sekolah di Bang dulu dengar Bang ya, dengar. Boleh Bang ya disebutin sini Bang ya. Dengar Abang pernah sekolah di FBI dulu. Abang pernah juga, gue dengar juga Abang pernah di UN. Jadi gue kok malah jadi gini gitu loh produknya. Itu maksud gue, kenapa jadi belok gitu loh Bang. Apa yang mengakibatkan lu menjadi begitu? Apa karena lu melihatkan data-data, lu dapat data yang lain di situ yang memang menurut lu perlu gue bongkar nih? Gak bener nih misalnya gitu Bang ya. Kenapa gitu Bang? Apa yang paling titik balik Abang ngelihat, wah ini ngaco nih, nggak bisa begini nih. Di mana itu dan kapan itu dan saat apa? Saat Abang sedang apa? Kalau dibilang titik balik sebenarnya ini, dari dulu rasa takut akan Tuhan itu tinggi sekali. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa hindari betapa godaan dunia ini sangat kuat. Jadi saya melihat orang mengejar harta, tahta dan jabatan Dunia. akhirnya mati. Setelah meninggal, mungkin orang mengantarkan ke kuburan begitu banyak orang. Selesai itu selesai, dia sendiri. Dia menghadapi kehidupan yang kekal, alone. Saya coba berkontemplasi membayangkan bagaimana ketika saya seperti itu. Terus sementara hidup di dunia ini hanya sebentar, ya, sementara dan singkat sekali. Apakah saya akan selalu seperti ini? Terjadilah gejolak di dalam batin saya Di saat kontemplasi itu. Ya, sebenarnya kontemplasi ini berlangsung secara simultan ya, jadi tidak satu titik, tapi kemudian saya dari perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika, ada satu di mana kebetulan saya itu Nasrani, ya. Orang kan tiap hari tuh dimanapun Tapi kita. beliau ini luar biasa loh bro, walaupun Nasrani, gue lagi puasa nih kan, beliau sangat luar biasa menghargai ininya, bahkan minum pun enggak, gue bingung enak. Aus nih Bang. Enggak, saya juga udah terbiasa, saya makan sekali sehari kok. Iya, makan sekali sehari, cuman minum air putih itu penting. Iya. Kita selama ini nggak pernah diajar untuk minum air putih. Yang diajar adalah makan 3 kali sehari. Padahal itu adalah cara menjebak kita. Untuk tapi abang nggak apa-apa, abang kalau misalnya aku nggak apa-apa. Makin abang minum, makin abang ini kan nggak apa-apa. Iman gue makin pahala gue nambah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya puasa itu bukan sekedar tidak makan dan minum. Ya, tetapi semua instrumen di dalam diri kita itu harus kosong. Intinya kosong. Kosong itu hilang ego. Karena ego adalah kunci masuknya dosa. Itu. Nah, ketika kita kosong, maka Allah yang menuntun hidupmu. Itu sebenarnya. Jangan nanti puasa mau makan, ntar mau buka pakai apa gitu. Itu udah nggak bukan puasa sebenarnya. Karena ininya jalan terus. Termasuk ini puasa. Ya. Jadi pada saat itu koneksi kita kepada Tuhan
itu apa ya namanya? Jalur tolnya itu jalan koneksinya tuh loud and clear gitu loh dengan Sang Pencipta. Baru itu yang yang sejati itu ya. Akhirnya tadi abang dari kontemplasi itu akhirnya menghasilkan kesimpulan, gue nggak bisa begini terus, atau memang gue harus speak up atau gimana, bang? Enggak, saya bukan speak up. Sebenarnya tidak ada maksud untuk speak up. Dan saya juga tidak pernah berpikir untuk bermain di media sosial, sama sekali tidak ada. Cuman begini, dalam enggak sih, memang kan video abang lagi bicara di mimbar kan yang kan itu, bang. Justru orang yang mengambil ini kan. Dan saya menyampaikan itu sebelum adanya COVID. Dan apa yang saya sampaikan pada saat di permulaan awal-awal ini COVID, saya langsung bilang, ini yang saya bilang. Gitu. Jadi abang bicara itu sebenarnya sebelum adanya COVID? 2019 bulan September. Bulan September? Ya. Saya udah tahu kok ke depan kita mau dijadikan apa, tahu saya. Mau dijadiin barang. Negara kita ini atau kita? Kita. Ini yang dibilang manusia per manusia. Manusia. Kalau yang si elit global nggak penting dengan negara. Kalau manusianya sudah dikendalikan, negara mah negara just merek, ngerti nggak? Kan yang menentukan kan manusia-manusia yang hidup ini. Kalau manusianya sudah dikendalikan, udah tunduk, terus yang lain mau diapain? Tinggal ganti pelang aja perusahaannya kan gitu. Tinggal ganti merek aja, suka-sukanya. Terserah lu mau pakai merek apa, atau tetap pakai nama apa. Tapi tetap aja kalau manusianya sudah dikendalikan, sudah tidak ada kehidupan. Makanya dari dulu saya bilang apa? Globalisasi itu punya 3 program utama. Money, power, control population. Money dia udah kuasai. Makanya kenapa? Lihat aja kurs. Kurs itu yang paling atas apa sih? Terus yang kedua apa sih? Nah 2 itu yang mengendalikan kurs-kurs yang lain. Jadi semuanya by design. Terus kemudian setelah dikuasai itu, setiap negara diberi hutang. Nah akibatnya, karena kita berhutang, ketar-ketir. Saya berpikir, kita katanya negara kaya. Kenapa kita nggak mandiri sih? Mandiri itu apa? Kita menentukan nasib bangsa kita sendiri. Seperti penyampaian daripada para founding father kita sebelumnya. Bahkan para pemimpin kita, para kepala negara kita yang mari kita jadi tuan rumah di negara sendiri. Kenapa harus seperti ini? Itu aja yang saya inikan. Kita punya 2 gunung emas terbesar di dunia. Gitu maksudnya, ya? Iya. Kenapa? Miris melihat banyaknya orang yang harus meminta-minta, terlunta-lunta, mau makan sehari ya susah. Ya, apalagi di masa seperti ini. Ya, bahkan banyaklah keluarga saya punya uang 500.000 satu minggu udah luar biasa. Ya, kadang-kadang dikirim ini nggak ada beras apa segala macam. Kok bisa seperti itu? Saya tahu sih rahasianya kenapa bisa seperti itu. Maksudnya gimana, bang? Ya? Rahasia apa itu, bang? Adalah. Jadi gimana ya? Sebenarnya ini adalah cara terstruktur, sistematis dan masif. Yang diharapkan oleh yang abang bilang tadi elit global itu, yang diharapkan kan cuan aja kan sebenarnya. No. Atau apa? No. Jadi Total kontrol. Total kontrol. Yang goalnya itu untuk Goalnya. Cuan. Bukan. Cuan ini hanya apa ya? Sekali jalan 2-3 pulau terlampaui. Jadi sambil lewat, sambil dia mengontrol, tujuan akhirnya kan total kontrol. Jadi bukan cuan barang ini dikejarnya? Bukan. Cuan itu hanya biaya operasional yang diperlukan untuk total kontrol. Oke. Gitu. Tapi karena orang gila cuan, dia nggak tahu bahwa ujung endingnya mau kemana. Nanti sama-sama masuk jurang nih. Sama-sama masuk jurang. Catat omongan saya. Tolong buka omongan saya selama ini ada. Mana yang tidak meleset. Semua terjadi. Semua terjadi. Tolong di breakdown semua. Gitu. Wow. Mana yang meleset? Semua terjadi. Gitu. Semuanya terjadi. Ya, kita tidak akan, kita manusia bukan barang, tetapi mereka mau membentuk kita seperti barang. Kenapa? Nanti pakai barcode. Itu maksud saya. Kenapa selama ini kita tahu yang pakai barcode barang kan? Gitu. Kenapa? Ya udah, lihat.
Ya, kemana-mana. Mana-mana gitu. Scan. Ya. Jadi sebelum mereka bikin begitu, saya udah ngomong. Ya. Termasuk ada di tempat saya Itu beribadah. data rahasia sebenarnya Bang ya, gitu-gitu. Kita nggak mana-mana dikontrol bener. Ya bukan. Coba lihat ya, misalnya ada orang yang membuat malam amal atau misalnya ya, saya misalnya ibadah di gereja dulu ya. Itu mulai ada namanya nomor account dengan memberikan QR code. Saya udah bilang ini tanda-tandanya. Karena apa? QR code tadi bisa men-tracing semua isi perutnya. Gitu. Ya. Jadi ketika kalian begini juga, ya sama aja, semua bisa di-tracing balik. Kan ini kan kayak kita mendaftar, tetapi sebenarnya punya kita diserap. Seluruh isi perutnya diserap kan itu. Seluruh data. Ya itu kan namanya apa? Kalau bahasa kita dulu apa? Jebakan Batman. Jebakan Batman. Ya. Jebakan Batman ini istilah-istilah mereka juga. Makanya mereka suka dengan Batman. Coba cari. Ada gedung yang mau jadi kayak Batman nanti. Ya. Batman. Iya. Dulu mulai dari mana? Batman apa sih? Kelelawar kan? Iya. Kelelawar. Yang manusia, tapi ini kelelawar. Pernah ada nggak kira-kira di awal-awal itu ada yang bilang kelelawar yang menjadi kambing hitam segala macam? Padahal kelelawar itu cuma sayapnya yang hitam. Jadi sebenarnya COVID ini ada nggak sih Bang? Ya, COVID ini ada nggak sih? kalau saya ditanya di depan kamera, Oh iya. masing-masing orang punya gini. Saya sebenarnya bukan bermaksud bersuara lantang, tetapi saya hanya mau mempertahankan iman saya. Ya. Saya lebih memilih mempertahankan iman daripada saya ditakut-takuti. Karena ketakutan itu adalah bagian daripada hancurnya iman. Itu sebenarnya. Gitu. Kalau saya mati, so what? Tapi biarlah saya mati karena iman saya. Bukan karena saya takut. Bukan karena saya takut. Boleh nggak gue sebutin? Bukan karena abang takut COVID gitu maksudnya? Takut apa saja? Apapun. Apapun. Oke. Karena takut ini universal. Ya. Oke. Itu satu hal. Ya. Tapi bagi saya itu adalah potongan puzzle sebenarnya. Oke. Kira-kira ada nggak peristiwa belakangan ini kalau nggak ada barang itu tadi? Ya nggak ada. Ada rentetannya dong. Ada kaitannya nggak dengan adanya Zoom? Ya. Jadi sebenarnya supaya ini semua terjadi, dibuatkan dulu reasonnya. Tiap saya bilang, buat masalah, cipta reaksi, beri solusi. Itu aja kok. Sangat mudah membreakdown karena polanya mudah ditebak. Ya. Dan satu hal, ini sudah masuk kita ke dalam sistem Dajjal. Pahami itu. Makanya saya bilang Sistem Dajjal Bang. Yes. Saat ini. Sistem Dajjal yang kayak gimana Bang? Dajjal, kamu tahu kan Dajjal? Oke. Al-Masih ad-Dajjal, tahu? Iya, Ya sudah, kalau tahu itu. Kalau di Kristen Antichrist. Oke. Ya. Tujuannya cuma satu. Jadi dunia ini sudah dikendalikan dengan sedang ingin dikendalikan. Mereka sedang berusaha. Makanya maksa kan? Katanya demokrasi. Permainan demokrasi liberal pun sebenarnya mereka yang memainkan. Sekarang tidak ada demokrasi. Kenapa? Supaya apa? Supaya tidak pernah akur. terus. Ya, itu bagian daripada cara untuk divide et impera. Ya. Itu. Ya, betul. Tapi dalam konsep memainkan rasa. Ya. Yang Gitu. ujungnya Ya. penentunya bandulnya Supaya itu. ya tujuannya terpolarisasi lah. Betul. Mudah sekali mengurainya kok. Ya. Kalau ada papan ini kita diskusi, saya uraikan satu-satu. Abang setuju dengan pola politik demokrasi saat ini seperti kayak one man one vote ini nggak? Kita jangan masuk dulu itu. Kalau cuman di situ tidak inline dengan demokrasi yang selama ini diitukan. Sekarang
Pertanyaannya, masih ada demokrasi ya? Oke. Kita buka. Padahal yang yang selalu meributkan dulu mengajarin kita demokrasi siapa? Amerika, Bang. Bukan, UN. Oke. Amerika itu cuma polisinya. Polisinya ya. Ya, makanya kan siapa yang menjadi anggota UN, itulah yang sekarang terdampak. Sehingga orang bingung, kenapa seluruh dunia? Orang dia mau bikin one system, one government system kok. One government system. Jadi dunia ini mereka ingin dikendalikan oleh satu pemerintahan. Satu pemerintahan. Legal or behind. Legal. Mereka berharapnya Legal. akan legal. Legal. Satu kuasa. Legal. Yang disebut dengan New World Order. Oke. Makanya ada dari normal mau ke new. Oke. Normal mau ke new. New normal. Normal. Nah, untuk menuju ke new normal, ya inilah sekarang yang semua orang rasakan. Prosesnya. Iya, kan mau istilahnya mau di restructure. Di restructure, di reboot sistem. Ya kalau istilah internasionalnya bilang Great Reset. Gitu. Great Reset ini yang itu. Nah, dibuatkan dulu ininya, pintu masuknya. Loh, bener nggak? Iya. Kalau nggak ada pintu masuk, Great Reset. Soalnya apa? Kasar banget, cepet banget mainnya. Iya. Ya. Bang, yang kayak gini-gini lepas nggak sama peran-peran misalnya? Tapi kalau Bang bilang tadi Amerika itu hanya polisinya aja, berarti Karena setiap presiden Amerika itu terikat dengan small secret society. small secret society. Ini siapa aja, Bang? Ya, Siapa aja nih? Dalam rupa negara atau dalam rupa person? ya awalnya person. Oh enggak, mereka person. Jangan tanya badan hukumnya mana. Oke. Namanya Ya. secret society, Berarti person ini ya, perkumpulan atau oligark sendiri atau gimana, Bang, itu, Bang? perkumpulan. Atau satu orang dia sebenarnya? Ya, ya ada leadernya. Ya, cuman mereka bermain juga dengan sistem sel. Sistem sel itu jadi supaya Kompartemen semuanya. jadi seolah-olah tidak terhubung satu dengan yang lain gitu. Gitu. Mereka bermain dengan kode-kode, makanya mereka bikin film, ya kan? Ya, mereka bisa kasih tanda karena mereka tersebar di seluruh dunia. Ya. Disitulah mulai kita mengenal istilah diaspora. Diaspora, mereka yang ini kan. Jadi film-film misalnya di Hollywood itu ngasih kode. Nanti akan begini nih kita nih. Gitu. Contoh Terminator, ya kan? Ya, film Terminator. Contoh In Time. Seperti itu. Itu kan fiksi Black aja, Mirror. Bang. Itu kan fiksi, Bang. Ya fiksi menurut. Dari mana fiksinya? Fiksi saat ini. Oke. Boleh dong. Itu namanya imajinasi. Dia ingin melakukan di depan kan. Gitu. Dia udah kasih kode. Film ini nanti akan kita laksanakan misalnya 15 tahun lagi. Nah udah. Jadi pesan-pesan itu disampaikan lewat itu. Kayak kartun Simpson itu ya. Ya. 7 tahun lagi sih ini yang jadi itu kan gitu. Iya. Jadi itu kan bukan cocokologi itu, Bang. ya. Bukan cocokologi itu. Nah, kata-kata cocokologi, halu itu adalah bahasa dari kelompok mereka. Oke. Untuk apa? Untuk membuyarkan pemahaman itu. Supaya orang dibikin confused. Bagi yang tidak punya pendirian kuat, pasti goyang, takut dibilang cocokologi. Saya tidak takut. Iya. Karena memang cocok. Iya, memang cocok. Memang cocok. Iya. Nah, jadi mereka ini memang ada yang atau gini, berarti mereka ini kan kelompok atau ya bisa dibilang kayak gangster dunia gitu lah, Bang ya. Atau gimana? Jadi beberapa orang gitu. Atau, maksudnya mafia orang Bank Dunia. Mafia dunia. Bank Dunia. Yang Coba sekarang ini. jumlahnya ini banyak atau gimana, Bang? Antara WHO dengan IMF ada ini nggak? Ada korelasi nggak dalam hal ini? Oke. Ya? Ya. Ya sudah. Ya. Nah, di atasnya apa? Oke. Di atasnya apa mereka? UN. Itu kan dari satu hal saja. Ya UN ini kan organisasi, tapi yang Abang bilang tadi kan ini bukan dalam bentuk organisasi.
Ya. orang-orang ini? Mereka gerakkan lewat Iya. organisasi itu. Oke. Karena mereka punya saham di situ. Hmm. Mereka yang pegang saham. Coba kita pikirkan, apa tujuannya organisasi ini dibuat? Siapa di belakangnya? Kan gitu. Itu berangkat dari mereka sebenarnya mulai dari Perang Dunia Kedua. Ketika Inggris dengan Prancis. Prancis kalah, Napoleon kalah, terus kemudian Nathan Rothschild mengumumkan juga Inggris kalah. Gitu. Padahal Inggris sebenarnya menang. Orang akhirnya saham-saham turun. Sama dia diraup semua. Terus dibilang ternyata Inggris menang. Naik lagi saham. Berhutanglah negara Inggris. Jadilah Israel. Hadiah dari situ bikin United Nations. Gitu, Bos. Abang dulu pernah ngejabat juga sebagai KBSSN, Bang ya? Badan Cyber itu, Bang ya? Alhamdulillah. Jadi jadi gini, Bang. Kalau gua ngeliatnya Diawali dari deputi saya. dari deputi berarti Deputi. cukup lama di situ. 3.5 years. Oke. Jadi maksud gua gini, Bang. Kalau abangnya ngomong begini, ini jadi gua harus pelajari lebih dalam lagi gitu. Tadi yang misalnya kalau ada orang-orang lain yang ngomong, ya udahlah gitu kan. Tapi kalau ya mungkin ya, bisa dibilang dengan pandangan abang yang selama ini abang bergerak, abang melihat gitu kan dari sisi mungkin lebih helikopter view dibanding kita. Ini cukup mengerikan kalau memang ini terjadi, Bang, gitu loh, Bang. Dan apa yang bisa menghentikan barang ini? Sebagai generasi muda harus tajam melihat itu. Ini mengerikan. Iya, sangat mengerikan. Kalau tadi saya udah singgung Dajjal, kalau di Kristen dibilang Antichrist, maka ini adalah pertarungan kekuatan iblis dengan kekuatan Tuhan. Itu sih. Makanya saya bilang iman. Masalah iman. Berarti Ini ibadah. bukan masalah kesehatan, masalah iman yang mau digoncangkan. Oke. Orang yang takut kepada uang, dia akan menjadi bagian daripada Dajjal itu. Oke. Makanya lihat sistem-sistem. Mau ini harus ada syarat ini, mau ini. Tujuannya apa? Orang yang takut mati, takut tidak makan, dia yang akan tunduk. Dia yang akan ikut. Gitu. Memang secara dunia kita butuh makan, yes. Tapi apakah gara-gara makan kita harus mengorbankan keimanan kita kepada Tuhan? Padahal yang memberi makan kita Tuhan. Apakah makanan itu menghidupkan saya? No, dia hanya memberikan bantuan suplemen kepada saya. Tetapi yang menghidupkan kita adalah ruh Allah yang ada dalam diri kita. Itu yang menghidupkan. Nah, jadi kalau abang sendiri pernah kena COVID, Bang? COVID. Saya sulit berbicara gitu karena Abang ketemu banyak orang misalnya gitu, nggak pernah Bang kena COVID? Tahu istilah COVID apa sih? Tahu istilah COVID nggak? Singkatan COVID itu apa? Nggak tahu, Bang. COVID itu C-nya certificate, Oke. O of, V-nya vaksin, I-nya identification, D-nya digital. Oke. 19-nya, 1-nya A, 9-nya I, artificial intelligence. So when you get vaccine, then you will have certificate. S, digital identification. Then after that, they will track you wherever you go, wherever you are. Is it clear? By vaksin? Is it clear? By vaksin Is atau it by? clear? Oke. Ini mengerikan banget ini ya. Tapi karena gini loh, Bang. Masa saya harus sampaikan teknis? Kalau teknis belakang layar lah. Iya. Kalian nanti dulu. Nanti gue dibisikin sama Abang. Jadi gini, gue satu rumah ini, Bang, semua kena, Bang. Cuma gue doang yang nggak kena, Bang. Bukannya sombong maksud gue, tapi nggak tahu kenapa ya. Bahkan padahal yang memang paling bandel tuh gue, Bang. Gue yang nggak pakai masker. gue yang ngerokok gitu kan. Tapi nggak kena gue jadi kadang-kadang gue juga bingung nih. Kuncinya tahu apa? Nggak kena nih ya. Karena Mas Vasco banyak tertawa, tersenyum, tidak tertekan dalam bentuk depresi yang berkepanjangan. Itu sebenarnya kunci. Kuncinya cuma satu.
jangan bikin stres. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Karena kekuatan daya tahan tubuh kita jauh lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Itu lebih kuat dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Lebih kuat dari buatan manusia. Jadi jangan pernah mengandalkan buatan manusia. Itu berhala di depan mata Tuhan. Oke. Kalau buatan manusia kita anggap untuk menyelamatkan hidup kita, maka kita masuk dalam kategori telah menyembah berhala. Itulah jebakan Batman ya. Ya Pak? Itulah jebakan Batman di situ. Ya kalau orang paham, jebakan Batman nggak mungkin diomongin sama maling, bos. Oke. Penjahat tidak akan pernah bicara jebakan, saya ngejebak kamu ya. Enggak. Jadi sesungguhnya manusia itu sebenarnya bisa merecovery dirinya sendiri. Of course. Apapun itu penyakitnya. Yes, itu namanya Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar. Dari dalam tubuh kita sendiri. Loh iya dong. Muliakanlah ciptaan Tuhan. Dengan kita memuliakan ciptaan Tuhan, maka kita sedang memuliakan Dia. Allah inginnya begitu. Manifestasi kemuliaan Allah justru ada di wajah kita. Kalau kita ketakutan, kita sama dengan memungkiri bahwa dia kuat, dia akbar. Ini yang perlu diberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Manifestasikan kemuliaan Allah di dalam kehidupanmu. Lewat apa? Lewat perilaku hidupmu. Karena Dia hadir di dunia ini. Lewat apa? Karena hadirnya kita. Karena kita hidup, karena Dia ada. Jelas ya? Ya. Kembalikan ke situ. Itu kunci utama kembalinya Indonesia menjadi mercusuar dunia. Indonesia kembali menjadi mercusuar dunia. Ya, menjadi the land of harmony-nya dunia. Emang Indonesia pernah jadi mercusuar dunia? Ya? Emang Indonesia pernah jadi mercusuar dunia, Bang? Ya, ketika sejarah waktu Majapahit, apa semua ya, gitu, harapan ke sana. Kenapa? Karena orang-orang dulu kan tirakatnya kuat, bos. Tapi apa bisa Indonesia menjadi mercusuar dunia, Bang? Dengan kondisi Kalau seperti anak ini? muda sudah pesimis, Oke. ya sudah, nggak usah mimpi lagi. Apa yang harus dilakukan anak muda, Bang? Apa yang harus dilakukan secara teknis? Abang sebagai yang lebih senior. Kalau teknis saya bicara di sini terlalu lama dong. Oke. Yang pertama gini, bangun keyakinan dulu. Oke. Tanpa keyakinan, kamu sama seperti apa? Menganggap kekuasaan Allah tidak ada pengaruhnya. Karena kita selalu pakai akal. Kalau akal, kita selalu melihat bahwa kekuatan besar akan mengalahkan kita. Karena kita bicara fisik, kita bicara jumlah. Tapi di mata kekuatan Tuhan itu melampaui segala akal. Jadi perkuat dulu iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau nggak bisa. Karena mereka sudah mengendalikan mindset kita dengan apa? Uang. Dengan angka. Tanpa angka saya nggak bisa hidup. Tanpa angka saya nggak bisa beli rumah semegah ini. Itu masalahnya kan. Tanpa angka saya nggak bisa berkuasa. Angka yang ini. Coba kita lihat, Musa punya apa sih? Gitu. Jadi kembalilah mengikuti rencananya Tuhan. Jangan selalu pengen dibilang modern tapi tetap jadi budak. Itu yang terjadi sekarang kan. Bicara modern tetapi kita tetap jadi budak. Itu yang kita mau. Gak bedanya dengan Bani Israel. Ketika dibebaskan sama Musa, dia bilang, balik lagi ke sana deh, mendingan gue jadi budak. Yang dikategorikan elit global tadi, apa mereka punya keterwakilan di tiap-tiap negara? Mereka bukan orang bodoh. Oke. Sistem MLM itu kita belajar dari mana sih? Dari mereka gitu? Saya mau tanya, sistem edukasi kita belajar dari mana? Coba dong lihat semua apa yang terjadi di dunia ini. Memangnya nenek kita yang bikin tuh sistem edukasi? Ya? Kenapa ada sebutan elementary school kalau di negara kita sekolah dasar? Siapa yang membuat sistem edukasi itu? Ini baru nih, tadi sore gue bikin konten soal seragam sekolah, soal rambut nggak boleh panjang. Yang kayak gitu-gitu misalnya, Bang. Yang memang harus diatur dengan begitu-begituan itu termasuk sistem yang dibuat oleh elit.
Ya itu apa inovasi berikutnya kan. Oke. Ya, tetapi konsep seragam itu konsep mereka. Jadi kalau kau tidak seragam, apa yang terjadi sekarang? Chaos. Kamu bukan bagian dari saya. Dan chaos akhirnya. Ya itu dampak berikutnya. Oke. Ya, makanya konsep seragam selalu dimainkan kan. Kalau nggak seragam, bukan bagian dari saya. Gitu, lihat aja sekarang. Pelaksanaan penyeragaman. Padahal kita tuh diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing untuk saling melengkapi supaya Mas Fasko tidak merasa hebat sendiri. Mas Fasko punya kelemahan, saya punya kelemahan. Persatuan akan bisa terjadi manakala kita merasa bahwa saya butuh Mas Fasko. Saya punya kekurangan, tutupi saya. Saya nggak bisa jalan sendiri. Kita harus bergandengan tangan. Maka persatuan akan terjadi. Jangan ngomong persatuan-persatuan. Lain di mulut, lain di hati. Persatuan kalau mau dapat suara, persatuan. Persatuan terjadi kalau ada uang. Iya. Nggak gitu konsepnya.